Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, ada Safaat, Lu Ajeng, dan saya sendiri sebagai moderator Maisi Marjanti, ada Muhammad Bilal, Muhammad Afif, dan juga Muhammad Felix. Kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang perusahaan fintech Modalku. Nah, apa sih yang harus kita tahu tentang Modalku? Nanti kita akan bahas tentang sejarahnya, masuk ke dalam fintech apa sih Modalku ini, terus visi misinya bagaimana, siapa siapa yang mendanai Modalku, terus fitur-fitur aplikasinya tuh bagaimana sih cara menggunainnya, terus ada juga kelebihan dan kekurangan dari Modalku. Nah, sekarang sejarahnya akan dibahas oleh Mbak Ajeng. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi, Vintage Modalku ini didirikan pada bulan Januari 2016 oleh Kelvin Theo dan Reynald Wijaya. Nah, awal mulanya itu, pada tahun 2014, Reynald memulai studi di Harvard Business School di bidang Master of Business Administration atau MBA. Tahun 2014, ia bertemu dengan Kelvin Theo. Dari perbincangan sederhana Reynald dan Kelvin Theo itu di asrama mahasiswa, tercetus ide membuat sebuah perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang fokus pada pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan UMKM, dan menengah atau UMKM. Model pendanaan UMKM langsung dari pemberi modal ke pinjaman berbasis teknologi digital dengan disebut sebagai P2P lending. Saat mereka dua masih berstatus mahasiswa di Harvard Business School, di bulan Januari 2016, Reynald ini mendirikan Vintage Modalku di Indonesia. Ini berikut adalah sedikit profil dari pendiri Vintage Modalku ini. Yang pertama ada Reynald Irsian Wijaya. Ia sekarang menjabat sebagai CEO Modalku. Reynald Wijaya adalah salah satu pendiri Funding Societies dan Modalku. Saat ini, ia menjabat sebagai CEO Founder dan CEO Modalku. Ia bertanggung jawab menjalankan perusahaan dan menjadi representatif perusahaan. Yang kedua ada Kelvin Theo. Kelvin Theo ini adalah CEO Founder Funding Station hingga saat ini. Pada tahun 2007, Kelvin menempuh pendidikan di National University of Singapore atau NUS dalam Business Administration Akuntansi. Pada tahun 2014, dirinya kemudian melanjutkan pendidikannya di Harvard Business School dalam jurusan Business Administration. Terima kasih. Nah, selanjutnya, Modalku ini masuk ke dalam fintech apa sih? Nah, Modalku adalah platform pendanaan digital berbasis teknologi finansial yang termasuk ke dalam jenis lending atau pinjaman. Nah, Funding Society Modalku adalah platform pinjaman pasar online untuk usaha kecil, menengah, atau disebut sebagai pinjaman peer-to-peer yang beroperasi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Selanjutnya, visi dan misi akan dijelaskan oleh Mas Apip. Oke, visi misi dari Modalku ini yang pertama adalah visinya itu menghubungkan UMKM berpotensi dan pendana untuk mendukung perubahan ekonomi, maksud saya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membentuk dunia keuangan yang lebih inklusif. Misi dari Modalku ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membentuk dunia keuangan yang lebih inklusif dengan menghubungkan UMKM berpotensi dan pendana. Selanjutnya, pendanaan dari siapa aja sih dari untuk Modalku ini akan dijelaskan oleh Mas Bilal. Ya, modal itu mendapatkan banyak investasi dari banyak perusahaan-perusahaan, tidak hanya di ASEAN saja, tetapi dari seluruh dunia. Salah satunya dari pendanaan CIC Plus yang mendapatkan dana sebanyak 144 juta USD. Perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan pada pendanaan CIC Plus ini antara lain SoftBank Vision Fund 2, VNG Corporation, Rapid Ventures, IDBI, Indus Capital, K3 Ventures, Ascent Vietnam Ventures.
Adapun perusahaan menilai pendanaan yang diraih ini akan memperkuat posisi modalku. Rencananya, dana akan digunakan perusahaan untuk mengelola pengeluaran serta meningkatkan layanan B2B payment bagi UMKM di ASEAN. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari modalku akan dijelaskan oleh Mas Felix. Ya, terima kasih. Dari saya akan menjelaskan dari kelebihan dan kekurangan modalku. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama yaitu memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan, dana pencairan langsung ke rekening dan terhitung cepat, membuat kelancaran urusan usaha atau UMKM semakin berkembang, lalu memiliki tenor pinjaman yang terbilang cukup panjang, limit pinjaman besar, bunga relatif murah atau ringan, syarat dan cara pengajuan mudah dan dapat dilakukan secara online, lalu memiliki legalitas usaha dan terdaftar di OJK. Pada pilihan pinjaman tenor pendek beragam mulai dari 1 bulan, serta pinjaman umumnya terdanai penuh dalam waktu yang relatif singkat, ya sekitar di bawah 1 minggu. Website memberikan informasi yang komprehensif dan user interface pada mobile aplikasi mudah untuk dipahami. Namun dari sisi kelebihannya dari modalku, terdapat juga dari sisi kekurangannya, yaitu yang pertama adalah pengajuan pinjaman khusus invoice financing hanya dapat dilakukan di Jawa, Batam, Makassar, Medan, Palembang, dan Bali. Dan pengajuan pinjaman khusus modal kawan mikro sementara hanya bisa dilakukan di Jabodetabek dan Surabaya. Customer service bisa dihubungi melalui chat via website, namun responnya bisa lambat di atas 24 jam. Tidak ada jaminan modal akan terlindungi sepenuhnya. Bila tidak bayar, mereka hanya akan berusaha menagih tanpa berjanji apa-apa. Lalu asuransi hanya melindungi pinjaman tertentu, kuantitas dan variasi pinjaman yang semakin sedikit, dan terlalu banyak informasi di website. Nah, keuntungan bagi peminjam yaitu tanpa agunan. Modalku tergolong sebagai kredit tanpa agunan atau KTA yang tentu tidak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan. Lalu tingkat suku bunga terjangkau. Modalku menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif dan terjangkau antara 12-26% per tahun. Lalu prosesnya cepat. Modalku membutuhkan waktu yang kurang lebih 4 hari kerja. Jangka waktu tersebut tentu tergolong cepat mengingat pinjaman yang diberikan tanpa agunan. Lalu yang terakhir adalah mekanisme transaksi aman. Setiap transaksi, baik pencairan modal hingga angsuran tercatat dan dilakukan secara transparan, sehingga bisa diakses baik oleh peminjam maupun pemilik modal. Selanjutnya, fitur-fitur aplikasi dari modalku akan dijelaskan oleh Mas Syafaat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasinya. Yang pertama kali download aplikasi modalku, ada pemilihan saya ingin memulai mendanai dan saya ingin menerima dana modal usaha. Nah, yang pertama saya ingin memulai mendanai itu ketika seseorang mau mulai dana di aplikasi tersebut bisa klik saya ingin memulai dana. Ketika orang itu udah mempunyai usaha UMKM yang besar bahkan perusahaannya atau mau pinjam di salah satu aplikasi tersebut bisa klik saya ingin menerima dana modal usaha. Yang kedua itu pilihan negara. Jadi di aplikasi ini udah ada beberapa negara yang udah bekerja sama. Yang pertama Vietnam, Thailand, terus Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia. Setelah itu ketika udah dipilih negara sesuai masing-masing atau seseorang itu misalnya berada di Indonesia bisa klik Indonesia terus lanjut. Nah, setelah itu akan memasukkan email dan password sesuai emailnya masing-masing. Setelah itu akan masuk ke fitur dashboard. Fitur dashboard ini dalam ada kinerja dan nomor kinerja dalam fitur tersebut, mempunyai persenan dalam kinerja peminjaman atau pendapatan seseorang. Yang kedua, fitur crowdfunding. Fitur ini tersebut mempunyai jumlah dana yang sedang berlangsung. Di dalam fitur tersebut ada simulasi pengembalian dan nilai yang sudah didanai sesuai aturan dalam aplikasi. Ada sistematis pembayaran per tahun maupun per bulan, sesuai minimal yang harus dibayarkan.
Yang keenam, fitur jumlah peminjaman dana aplikasi ini. Jadi seseorang sesuai kebutuhannya masing-masing untuk peminjaman dana tersebut. Nah, yang ketujuh itu fitur selesai atau struk setelah selesai peminjaman dana atau pendanaan terencana sesuai yang telah dibutuhkan oleh peminjaman tersebut. Yang telah dilakukan ada jenis peminjaman, industri, bahkan bunga per tahun maupun per bulannya di dalam fitur struknya itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di fitur-fitur aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin cukup sekian yang kelompok saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.